bayangkan kalau misal di dalam proses pertolongan pertama gitu ya, ketika Mm-mm. penanganan korban, keluarga tidak suportif, justru menyalahkan korban katakanlah, Mhm. mungkin dampak secara psikologis akan lebih buruk. Sudah jadi Oke. korban, ketika datang ke keluarga disalahkan. Mm-mm. Selamat pagi Sobat Mako, berjumpa kembali bersama saya Vivin Citra yang pasti, dan hari ini saya akan ngobrol bersama seorang psikolog gitu ya, karena kita tahu bahwa Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini sebagai salah satu wujud juga untuk memperingatinya. Saya sudah tersambung dengan Bapak Dwi Ratno Priambodo. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Apa kabar Pak Dwi hari ini, sehat? Luar biasa, sehat. Aktivitas masih tetap mengajar Pak di tengah pandemi? Masih Mbak, karena kan masih ini pakai daring. Iya. Jadi belum bertatap muka begitu ya? Belum, sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun, ya benar. Ini juga semua sudah lelah gitu ya Pak ya. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir gitu. Jadi Itu semua bisa harapan kita semua. beraktivitas seperti Betul. sedia kala begitu. Nah Pak Dwi, hari ini kita akan ngobrolin mengenai tema kita yaitu Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya kekerasan pada perempuan masih saja terjadi di era sekarang. Bagaimana pendapat Pak Dwi? Ini Pak, kalau kita melihat fenomena, juga kita baca data gitu ya, kita dapat dari internet dan sebagainya, memang itu masih terjadi. Terutama di masa-masa pandemi ini, ketika orang kan semua aktivitas dibatasi. Benar. Padahal pada hakikatnya manusia itu kan makhluk sosial, harus ketemu orang lain, ngobrol dengan orang lain, say hello gitu kan, itu kan berguna bagi orang untuk ini Pak ya, menjaga kondisi psikologis tetap sehat kan itu. Tapi sekarang apa-apa harus dibatasi. Benar. Jadi memang itu dari banyak data menunjukkan memang kasus itu meningkat terutama di masa pandemi, dan harus jadi concern kita bersama kan gitu. Ini untuk setiap tahunnya apakah terus meningkat seperti itu? Apalagi ini pandemi tadi Pak Dwi sempat mengatakan bahwa pandemi ini juga adalah salah satu faktor gitu ya? Iya, mungkin salah satu faktor. Iya, kalau ini Mbak, kebetulan beberapa hari yang lalu saya dapat data dari ini websitenya Komnas Perempuan, itu memang catatannya meningkat Mbak. Dari hampir 300.000 kasus. Wow, 300.000 kasus di tahun 2020. Di tahun 2020 ya? Iya. Ini laporan tanggal 5 Maret 2021. Berarti itu kan laporan tahun sebelumnya Mbak. Hampir segitu banyaknya kasus itu. Dan memang di beberapa laporan itu dikatakan memang, bahkan kalimatnya ini Mbak, dari pengaduan ke Komnas HAM Perempuan mengalami peningkatan drastis hampir 60%. Waduh, ini hampir di setengah tahun ya 2020. berarti ya Pak ya? Iya, betul. Aduh, dan ini salah satu hal yang sangat miris ya kalau menurut saya ya, di era yang sekarang gitu ya, di mana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sejajar begitu, tetapi masih ada yang namanya dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, biasanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini seperti apa sih, Pak Dwi? Kalau kita baca data Mbak ya, yang dua besar maksudnya yang dua teratas itu ya fisik terutama, terus kemudian kedua ya kekerasan seksual itu. Itu dua besar memang. Baru fisik dan juga seksual. Iya, betul. Nah, apakah kekerasan mental gitu ya, ini juga termasuk salah satunya Pak? Bisa dikategorikan juga gitu? Bisa. Cuman tadi itu saya cerita memang dua besar itu di beberapa tahun belakangan kan memang fisik dan seksual. Terus kekerasan mental, verbal ya tetap ada sih. Cuman itu kan bukan dua besar yang saya sebutkan di atas tadi. Dan mungkin disebut dua besar itu karena dampaknya kan juga ini Mbak ya, luar biasa terutama bagi kesehatan mental individu. Dalam hal ini kesehatan mental perempuan.
Iya, 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 iya. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi faktor gitu ya, akhirnya perempuan ini menerima atau mengalami kekerasan seperti itu? Kalau ditanya faktor mungkin banyak Mbak ya. Terutama kalau ini Pak, catatan menarik itu kebanyakan kasus itu berangkat dari tingkat sosial ekonomi rendah. Mhm, Di beberapa laporan itu disebutkan mungkin concern keluarga fokus pada masalah ekonomi mhm, sehingga hal-hal yang sifatnya non ekonomi jadi perhatian kesekian gitu Pak. mhm, Artinya mhm, ketika keluarga itu fokus ke ekonomi terus ada gangguan itu kan mhm, mungkin ya gangguan dalam tanda kutip apa meletuslah mungkin luapan-luapan emosional itu. mhm, mhm, Bayangkan Pak ya orang kondisi sekarang mungkin habis di PHK, ngapunten ini contoh ekstrim. mhm. Mungkin sekarang jam bekerjanya sudah dikurangi sehingga penghasilan tiap bulan berkurang padahal kebutuhan untuk sekolah, untuk makan tetap gitu kan mungkin membawa beban psikologis. Mhm, mhm. Dan itu sewaktu-waktu kan bisa keluar gitu, Mbak. Ya. Salah satunya sih itu, Mbak, kalau di Mhm, beberapa laporan itu. mhm, mhm. Ini yang Tapi akhirnya bukan jadi berarti bom yang tingkat waktu sosial gitu ya? betul. Ya, mungkin jadi bom waktu itu istilah yang tepat. Mhm, mhm. Kalau di Malang sendiri, di Kota Malang khususnya seperti itu, dari sudut pandang Pak Dwi sendiri gitu, mengenai kekerasan perempuan seperti apa? Kebetulan ini, Mbak, kami bekerja sama dengan dinas sosial itu memang belum di tahun kemarin itu belum banyak menangani kasus itu, cuman Mhm, beberapa sempat kami tangani. mhm, Kalau ditanya bagaimana proses penanganan, bagi saya pribadi terutama itu sudah luar biasa, Mbak, diakomodir. mhm, Jadi mhm, tadi sempat saya singgung di depan bahwa korban itu kebanyakan kan dari kalangan sosial ekonomi bawah, mhm, di mana keluarga itu masih bergelut dan konsen terhadap kebutuhan-kebutuhan fisikly kan gitu ya, iya, makan, rumah gitu-gitu, mungkin juga kebutuhan sekolah dan apa usaha terutama dinas sosial yang saya tahu itu luar biasa. Jadi sampai untuk keperluan korban itu harus konseling, harus mhm, konsultasi itu sampai mhm, dijemput dan sebagainya. Bagi oke, saya itu sih perhatian yang luar biasa, Mbak. mhm, Karena itu tadi mhm, kalau sekedar kita tahu kita tidak ngapa-ngapain atau dalam bahasa sederhana, Pak silakan Bu nanti datang ke Dinsos ya mungkin karena bukan mereka nggak mau ke sana, mungkin mhm, karena untuk naik angkot aja mungkin nggak ada duit gitu. Jadi iya, ya susah. Makanya mhm, yang saya mhm, lihat seperti itu. Jadi mhm, sampai teman-teman di dinas sosial itu jemput mhm, sampai nganter pulang setelah proses konseling seperti itu yang terjadi. mhm, mhm, dan ini adalah salah Bahkan satu sampai upaya nanti berarti ya? betul Mhm, sampai mhm, berkoordinasi dengan pihak kelurahan kalau mhm, kebetulan itu kasusnya terjadi di satu kelurahan, berkoordinasi dengan Babinsa gitu-gitu. oke, Jadi oke, mhm. menurut saya, hemat saya sih apa luar biasa Pak penanganan itu. Mhm, mhm. Nah, sejauh ini Pak, antisipasi seperti apa untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan? Yang penting kalau menurut saya pribadi edukasi sebenarnya Pak ya. Edukasi. Jadi iya, Mhm. jadi Edukasi yang seperti apa Pak? pemahaman bahwa ada kesetaraan gender, terus Mhm. kemampuan dia untuk apa menghandle beban emosional itu kan perlu edukasi dong memang. Iya. Eh, saya ingat beberapa tahun yang lalu ada satu film yang bagus menurut saya Mbak ya, contoh Mhm, saja. Jadi ini ada seorang apa aparat gitu yang mhm. punya kebiasaan tantrum itu Mbak kalau marah itu Oke. meledak-ledak gitu. Mhm, Ketika mhm. beliau datang konsultasi ke psikolog dalam cerita film itu Mbak ya, Mhm, dia tuh diajari kalau sudah marahnya sudah mentok gitu, mhm. dia harus narik nafas panjang terus ngomong wah gitu-gitu Nah. untuk mereda mereda ketegangan itu. Nah, itu kan sebenarnya perlu edukasi itu. Mhm, Itu mhm. satu. Terus kemudian pemahaman bahwa suami dan istri itu kan berdiri di level yang sama. Iya. Itu juga penting. Mhm, Kalau menurut mhm. saya dua hal itu, Pak. Oke, mhm. Untuk mengantisipasi terjadi Konsepnya mungkin, kekerasan Pak ya? ya. Betul. Akses itu nggak bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, nih. Mungkin lah, nggih. Mhm, mhm, Mungkin perlu apa ya? Edukasi itu masif. mhm. Bukan bukan hanya edukasi yang dilakukan oleh dalam hal ini mungkin aparat, mungkin masyarakat sendiri dengan LSM, dengan lembaga-lembaga swadaya yang ada aktif berperan di proses itu. Mhm, mhm. Karena Oke, kan nggak mungkin Pak ya pemerintah berdiri sendiri tanpa bantuan benar. LSM, orang-orang yang peduli, komunitas, mungkin
ya dosen, ya mahasiswa gitu-gitu. Saya setuju sekali itu. Tapi memang seberapa concern sih Pak Dwi, baik itu LSM atau mungkin komunitas yang peduli gitu terhadap kekerasan anti kekerasan terhadap perempuan? Setahu saya cukup konsennya cukup bagus, Mbak. Jadi kalau di beberapa kegiatan gitu yang melibatkan Dinsos dan pihak-pihak lain itu banyak kok, Mbak. Individu-individu, LSM, komunitas, lembaga pendidikan yang concern terhadap itu. Oke. Cuman mungkin ini aja koordinasi antar lembaga, antar komunitas itu yang perlu apa ya, Mbak? Perlu jembatani dibuatkan gitu. jalan tol gitu loh ya. Oke. Supaya benar, lebih cepat. Baik. Nah, bagaimana nih Pak Dwi ketika ada kasus gitu ya kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi caranya gitu ya kan terkadang kekerasan ini akhirnya menimbulkan yang namanya trauma seperti itu. Nah, ini bagaimana caranya untuk apa yang harus dilakukan gitu ya untuk menyembuhkan rasa trauma itu sendiri gitu. Iya, yang pertama itu gini, Mbak. Mungkin sebelum ke sana jawabannya. Ketika individu mengalami kekerasan itu baik fisik, seksual dan sebagainya, itu kan mesti ada beban psikologis gitu ya. Terus reaksi mereka bagaimana? Maksudnya reaksi individu. Pilihannya ada dua, stres dan tidak stres kan gitu ya. Oke. Kalau stres berarti cemasnya akan berlebihan, mungkin akan susah tidur, bahkan kondisi terjelek dia menilai dirinya orang yang tidak berguna dan sebagainya. Atau pilihan kedua, dia bangkit. Jadi dari energi negatif itu coba dirubah jadi positif. Tapi tentunya itu butuh dukungan dari orang lain, terutama orang-orang di sekitar. Apa ya, Mbak, kalau istilah kami itu, kalau itu dibilang satu model terapi, itu terapi suportif itu. Jadi memang mereka harus kita support, tidak kita salahkan, tapi ya kita dukung, terus kita beri motivasi gitu-gitu. Jadi sifatnya memang suportif. Kan ada Pak di dalam beberapa kasus justru disalahkan. Nah, kemarin saya kan sudah bilang toh, jangan lewat jalan situ, kamu tetap lewat jalan itu, gitu-gitu. Itu justru akan membawa dampak, betul, bisa memperburuk kondisi. Makanya peran keluarga itu Pak yang penting, bukan keluarga saya sih, teman dekat, mungkin ya terutama keluarga. Seberapa besar pengaruhnya Pak? Sangat besar, Mbak. Bayangkan kalau misal di dalam proses pertolongan pertama gitu ya, ketika penanganan korban, keluarga tidak suportif, justru menyalahkan korban katakanlah, mungkin dampak secara psikologis akan lebih buruk. Sudah jadi korban, ketika datang ke keluarga disalahkan, gitu. Dan itu kalau catatan teori itu ini, Mbak, terutama di aspek self esteem itu sangat luar biasa efeknya. Jadi benar-benar individu itu sudah merasa tidak berharga dan berguna. Dan akhirnya tidak banyak yang akhirnya banyak yang melakukan bunuh diri misalnya seperti itu akhirnya ya Pak? Bisa sampai seperti itu. Bukan hanya bunuh diri, mungkin lari ke obat-obatan terlarang dan sebagainya. Benar. Bahkan sampai menarik diri dari lingkungan karena itu tadi, Mbak, merasa diri tidak berguna ya. Iya. Ya akan malu toh ketemu orang lain. Benar. Di rumah saja tiap hari, nggak ada yang dilakukan, ya beban psikologisnya akan semakin besar. Pasti kalau kita bicara kesehatan mental pasti akan memburuk. Makanya tadi itu, Mbak, langkah awal ketika datang di keluarga ya diterimalah itu apa adanya, jangan disalahkan dulu. Oke. Dan inilah akhirnya pentingnya keluarga gitu ya untuk mendampingi orang terdekat kita ketika mengalami kekerasan terhadap perempuan seperti itu. Nah tadi dijelaskan ada beberapa terapi termasuk support seperti itu ya. Sebenarnya terapinya ini ada apa aja sih Pak? Selain terapi suportif tadi itu ada Mbak, metode-metode relaksasi. Jadi ketika dia ingat satu kejadian tertentu gitu, seperti saya ceritakan film tadi itu Pak, itu kan harus bisa dilakukan toh. Tarik nafas panjang, terus keluarkan pelan-pelan, dia memikirkan hal-hal yang menyenangkan, seolah-olah dia merasakan di tepi pantai, angin semilir gitu, itu kan metode relaksasi. Atau dia mendengarkan musik-musik yang Mbak,
yang mengalun gitu-gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Itu memang harus dikuasai ya dalam tanda kutip oleh Oh, individu oke. itu. Karena itu tadi Mhm, ketika dia ingat peristiwa itu kan pasti ini tuh Mbak, kondisi emosional kan tidak stabil gitu, naik turun mhm, gitu kan. mhm, Makanya salah satu cara bisa metode relaksasi itu. mhm, mhm. Selain dari Yang itu, apakah ada terapi medis, misalnya obat begitu, Pak? iya betul. Kalau kita bicara terapi itu kan memang ada dua hal Pak. Ya. Mhm. Ada dua hal perilaku. Jadi satu pengobatan. Memang kalau nanti korban itu ditangani oleh psikiater akan diberi obat-obat tertentu yang sifatnya antidepresan itu Pak ya, yang menurunkan Oh, tegangan itu. mhm, mhm, mhm. Dan dua adalah konsep perawatan. Ya. Sebenarnya terapi kan itu perawatan itu salah satu memang itu tadi terapi suportif, terapi Mhm, relaksasi gitu. mhm, mhm, Yang harapannya keduanya itu komplemen gitu antara obat mhm, yang diberikan dengan perawatan yang diberikan akan komplemen saling mendukung. mhm, mhm. Ada yang Oke. sederhana itu Mbak, seperti terapi behavioristik itu yang cuma lihat perilakunya saja. Contoh Ada gini ya, Pak, Pak? Mhm, ada. Jadi contoh ini Pak, biasanya cewek ini yang mengalami jijik terhadap kecoa gitu, misal gitu. oh iya. Itu kan kalau behavioristik itu cuma ada dua cara kan Pak. Di flooding ya Oke. tiap hari dia lihat. Mhm, Tapi kan mhm, kita harus lihat kondisinya atau yang pelan-pelan itu tadi. Terus dia belajar pegang daminya gitu. mhm, Kalau sudah daminya berani, dia lihat mhm. film tentang hewan itu berani ya sudah kan gitu. Itu Berarti hampir mirip behavioristik. kayak fobia ya, Pak, untuk terapinya Iya ya? betul. Kalau behavioristik ya Oke. perilakunya saja yang dirubah. Mhm, mhm, Cuman ada mhm. juga kan eh, konon itu kan merubah perilaku itu kan harus disertai juga dengan perubahan kognisi. Ada juga yang mindsetnya yang dirubah kan gitu. Mhm, mhm, Jadi kalau mindset berubah diharapkan perilaku akan terbentuk, maksudnya perilaku yang mhm, baru. Kalau mhm. dulu dia takut terhadap hewan ini, Ya. mindsetnya berubah, terus dia tidak takut kan begitu. Mhm, Kalau bentuk-bentuk mhm. terapisnya cukup banyak. Oke, baik. Dari sisi psikologis misalnya ya Pak ya, Iya. untuk menerapi seseorang gitu, ini dibutuhkan waktu berapa lama Pak? Apakah ada kategorinya gitu? Misalnya ringan, sedang, berat begitu ya, dengan kondisi misalnya ringan berapa bulan, sedang berapa bulan, atau Iya. berat berapa bulan gitu? Kalau ditanya rentang waktu memang relatif, Pak. Memang benar. Mm-mm. Ada mungkin yang 1 bulan selesai, ada mungkin yang mungkin bertahun-tahun tidak bisa selesai gitu. Karena itu kan terkait dengan ini, Mbak, belief, maksudnya kepercayaan orang terhadap satu peristiwa. Jadi contoh Mm-mm. begini, ketika kekerasan terjadi gitu, mungkin orang yang ada di luar individu tersebut itu akan Mm-mm. berpikir kenapa sih nggak segera minta cerai misal begitu. Ya, benar. Padahal ketika itu dialami oleh korban, pergolakan psikologisnya kan kuat toh Mbak. Mm-mm. Contoh ketika saya memutuskan cerai, nanti siapa yang membiayai anak-anak ya kan gitu. Mhm, mhm, Oke, atau kalau kita lihat fakta gitu Pak, di luaran sana status maaf janda itu kan jelek tuh Mbak. mhm. Kalau saya memutuskan cerai nanti status saya ini. Terus anak-anak saya sekolahnya bagaimana? Itu bisa memperburuk dampak itu. Akhirnya terapi tidak bisa diukur lewat berapa waktu. Mhm, mhm, Apalagi kalau peristiwa itu katakanlah berlangsung hampir 2 tahun atau 3 tahun. Bayangkan itu terjadi secara rutin gitu. mhm, Dampak mhm. secara psikologis akan semakin berat. Makanya itu Mbak, itu Oke. relatif. Mhm, mhm. Apalagi kan yang Tergantung pribadinya berarti ya betul. Pak ya? Dan Satu memang kasusnya tergantung begitu ya? pribadinya. Betul. Mhm, Kalau mhm, kita bicara pribadinya memang berperan juga Mbak. Contoh mhm, sederhana Mbak ya. Contoh mungkin saya memberinya contohnya terlalu ekstrim. Kita kenal itu ada pribadian introvert dan ekstrovert itu Mbak ya. ya, setuju. Orang Mhm, introvert itu kan cenderung berbicara ke dalam ya. Ketika ada masalah dia banyak merenung, mengunci mhm, diri di mhm. kamar. Gitu. Tapi kalau ekstrovert kan sebaliknya, cerita, ada beban psikologis cerita. Itu memang secara teoritis akan lebih enteng kan, Mbak. Iya, benar. Ketika tipe kepribadiannya itu ekstrovert kan gitu ya. Mhm, Tapi kalau mhm, yang introvert ya agak susah. Cuman ya nggak bisa menyalahkan, sejak lahir kepribadiannya itu kok kan gitu. mhm, mhm, Jadi dua hal itu, Pak, intensitas peristiwa yang dialami sama dengan di pihak lain itu
tipe kepribadiannya apa itu akan sangat berpengaruh. Proses itu bisa cepat selesai apa tidak. Apalagi kalau menurut catatan itu kan justru kekerasan itu banyak dilakukan oleh lingkungan terdekat. Orang yang dia kenal, orang yang dia sayangi gitu. Itu secara teoritis memang akan memperburuk itu Mbak, efek terhadap beban mental seseorang. Itu makanya balik lagi ke tadi, susah diukur waktunya kapan Pak, apa 1 bulan selesai, mungkin bisa 1 bulan, tapi mungkin bisa bertahun-tahun. Iya. Seperti itu sih Mbak. Benar, berarti memang tergantung kasus dan juga kepribadiannya ya Pak ya. Kalau Iya, tadi betul. mungkin orang pendiam akan lebih lama gitu ya waktunya untuk bisa Iya, karena kan disembuhkan dipikir sendiri gitu ya. Benar-benar dipendam gitu. Emang kalau Betul, orang yang lebih dipendam. belak-belakan tuh biasanya lebih enak Pak, tingkat stresnya lebih rendah gitu ya. Yang penting saya cerita wis. Bener, plong Jadi yang penting tujuannya hatinya gitu ya. betul. Jadi beban itu wis saya bagi wis kan gitu. Tapi memang secara ke lingkungan psikologis sekitar. itu bagus nggak sih Pak dengan tipe kala yang seperti itu gitu? Ya bagus Mbak, itu tadi Mbak, saya tidak bisa mengatakan bagus apa tidak. Ya kita terlahir dengan disposisi seperti itu. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara apa ya Pak, menyelesaikan setiap kasus yang kita hadapi kan. Kalau orang introvert mungkin memang butuh orang yang benar-benar paham dirinya wis. Entah itu orang tua, entah itu kakak, entah itu saudara. Ya nggak usah di ini wis. Kalau orang introvert kan nggak perlu ditanya wis. Diajak kemana biar dia ngomong sendiri kan gitu Pak. Tapi kalau orang ekstrovert kan nggak, mesti dia akan nyari saudaranya, nyari temennya, akan cerita kan gitu-gitu. Ya kalau bagi saya pribadi sih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Baik. Begitu sebenarnya kalau saya. Dan sejauh ini nih Pak Dwi melihat gitu ya tentang kasus kekerasan terhadap perempuan ini, apakah sudah teratasi dengan baik gitu ya? Mungkin kalau di Malang sendiri gitu. Kalau di Malang sih, setahu saya Mbak, sepemahaman saya memang sudah teratasi. Cuman itu tadi, kalau kita bilang kekurangan, tiap apa Pak, satu koordinasi kan mesti ada kekurangan ya. Mungkin jalan tol itu loh Mbak yang perlu dibangun. Jadi contoh beberapa saat yang lalu pasti sudah agak lama. Jadi misal ada kasus gini ya, kekerasan itu kan pertama harus nangani, katakanlah harus psikolog gitu. Ya kebetulan psikolognya ada di tempat terdekat. Kalau misal psikolognya sedang keluar kota dan sebagainya kan tidak tertangani. Nah kasus-kasus seperti itu Mbak yang apa ya sering muncul, terutama di penanganan pertamanya itu loh Mbak. Makanya tadi itu di awal memang penanganan pertamanya itu perlu dan sangat penting. Sama dengan ini loh Mbak, kayak kecelakaan P3K-nya itu yang penting. Bagaimana korban itu segera tertangani, segera mendapatkan tempat yang safe, terutama persepsi Bang. Jadi korban itu, saya sudah dibawa ke rumahnya Pak Polisi misalnya. Berarti kan perasaan safe itu kan ada tuh. Itu yang penting. Jadi biarkan dia kalau mau diem saja, nggak mau cerita, biarkan dia diem dulu. Nggak perlu banyak kita tanya dulu, kan gitu-gitu. Jadi kayak diberikan waktu gitu ya Pak kalau begitu? Iya betul, harus diberikan waktu. Kadang-kadang kan ini tuh Mbak, memang cara teoritis orang yang harga dirinya sudah turun itu kan ngambil keputusan sebenarnya mudah gitu. Itu kan tidak bisa tuh Mbak, susah. Makanya biar ada waktu, yang penting dia save dulu perasaannya Mbak, karena di lingkungan yang dia percaya, ya biarkan dia merenung, yang penting fisik dia kita jaga gitu. Dengan harapannya dengan ada waktu dia untuk berpikir lebih jernih terhadap peristiwa apa yang barusan dialami. Itu yang penting sebenarnya. Baik. Memang diberikan ruang terlebih dahulu ya sebelum harus dieksekusi dengan berbagai pertanyaan seperti itu. Oke, baik. Supaya perasaannya nyaman dulu itu Mbak. Benar. Karena memang kadang kalau kita sudah nyaman gitu ya, kita akan lebih enak gitu ya untuk komunikasinya ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kalau nyaman dulu pasti kok namanya unek-unek, orang kan pasti cenderung tidak mau dipendam tuh Mbak. Nggak enak unek-unek gitu. Iya. Jadi kalau dia sudah merasa nyaman pasti kok itu akan keluar dengan sendirinya.
Benar, benar, benar. Makanya ada yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang begitu ya. Harus kenal dulu gitu ya untuk bisa Betul. ngobrol berarti. Baik. Nggih, Oke. betul. Ya, terima kasih banyak Pak Dwi. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak gitu ya, tapi memang karena waktunya begitu dan mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Pak Dwi nih untuk warga Kota Malang khususnya ya mengenai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini. Silakan. Nggih, terima kasih, Mbak. Jadi kalau dari saya ini Bapak dan Ibu sekalian, jadi pemahaman kita terhadap kesetaraan itu sangat penting, terutama penghargaan ya, terhadap setiap individu siapapun itu, istri, saudara, mungkin suami, mungkin anak. Ketika kita menghargai mereka sebagai individu, sebagai individu yang luar biasa, saya yakin kok yang namanya tindak kekerasan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kalau kita melihat orang lain sebagai orang yang berharga, itu berarti kan kita melihat orang lain sebagai sesuatu yang positif, Mbak. Kalau itu sesuatu yang positif, berarti penghargaan itu pasti ada. Kalau penghargaan terhadap orang lain ada, saya yakin kok yang namanya tindak kekerasan itu tidak akan terjadi. Tapi justru saling support dan saling dukung itu yang akan terjadi. Kalau dari saya itu, Mbak. Oke, baik. Jadi penghargaan individu terhadap individu yang lain. Ternyata itu memang penting ya, apalagi dorongan orang terdekat termasuk keluarga, ini adalah support system yang paling utama begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dwi atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf kita ganggu di pagi-pagi hari gitu ya. Terima kasih sudah bisa sharing ya Pak Dwi ya, sehat terima selalu. Kasih, terima salam kasih. Sehat. Salam sehat. Baik. Nah itu tadi Sobat Mako obrolan saya dengan Bapak Dwi Ratno Priambodo gitu ya, selaku psikolog gitu mengenai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tapi memang benar gitu ya, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan sekarang ini sudah sama gitu, bukan berarti perempuan tidak mengalami kekerasan terhadap dirinya. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita menerima kekerasan gitu ya, akhirnya membuat kita semakin down, ini harus bisa memicu kita untuk semakin bangkit lagi. Dan support system dari keluarga itu yang paling utama. Akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.